Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah English Elementary, Ibu Khomisa MA. Izin memperkenalkan diri, saya Naura Zafira Hatta dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab, kelas B semester 1. Berhubungan dengan tugas ujian tengah semester mata kuliah English Elementary, di sini saya akan membahas materi yang sudah dibahas selama 7 pertemuan sebelumnya. Yang pertama yaitu greeting friends and strangers. Di sini sudah terlihat kalau greetings yang artinya adalah sapaan. Berarti kalimat ini digunakan untuk menyapa orang, baik itu yang dikenal maupun yang belum dikenal atau tidak dikenal. Dan sebenarnya sapaan itu tidak berupa ucapan saja, tetapi juga bisa dengan gerakan tubuh, dengan ucapan, contohnya seperti menyapa "Hai", "Hello", eh, atau menanyakan kabar seperti "How are you?" Atau juga bisa dengan gerakan seperti bersalaman atau melambaikan tangan dan mengangguk. Tapi di sini kita akan membahas yang sapaan berbentuk ucapan. Di sini ucapan greetings di dalam bahasa Inggris itu ada greetings friends dan ada greetings strangers. Sebelumnya kita akan membahas yang greeting friends dulu. Greeting friends itu adalah cara menyapa teman-teman dengan menggunakan bahasa Inggris yang santai, ramah, akrab. Karena di sini sapaan di sini informal. Jadi terlihat jika kita menyapa dengan greeting friends ini akan terlihat lebih akrab seperti itu. Dan yang kedua itu greeting strangers, yaitu kebalikan dari greeting friends. Greeting strangers ini dia biasa digunakan untuk formal dan biasanya kepada orang yang belum dikenal seperti itu ya. Jadi di sini lebih digunakan untuk lebih sopan, lebih baku dan lebih berjarak bahasanya. Oke, kita lanjut ke bahasan kedua yaitu question form of yes or no and question information question. Baik, di sini dari pengertian dulu nih. Question. Question itu artinya pertanyaan. Berarti sekarang kita akan membahas tentang pertanyaan. Nah, question ini atau pertanyaan adalah alat komunikasi yang paling penting dalam berinteraksi sesama manusia dalam kesehariannya. Untuk jawaban question ini itu mempunyai dua bagian. Yang pertama itu hanya menjawab dengan yes or no, ya atau tidak. Dan yang kedua itu memerlukan informasi yang mengharapkan jawaban yang lebih rinci, yang lebih detail gitu. Jadi untuk jawaban yes no itu menggunakan question form. Sedangkan kalau dia itu jawabannya itu lebih ke informasi, lebih ke detail gitu, itu menggunakan question word dan yang akan dibahas lebih dalam nanti selanjutnya. Oke, kita lanjut di perbedaan antara question form dan information question atau question word ini guys. Di sini perbedaannya itu ada di segi struktur. Jadi kalau misalnya question form itu dia kayak gini. Yang pertama kalau dia kalimatnya pakai auxiliary, apa sih auxiliary itu? Auxiliary itu adalah kata kerja bantu seperti to be, have, and do. Rumusnya itu gini. Auxiliary plus subject plus main verb. Yang kedua itu ada modal verb untuk yang information question. Apa sih modal verb itu? Modal verb itu adalah dia tuh kayak can, will, would, shall, should, etc.
Terus contoh rumusnya gini. Modal verb plus subject plus main verb plus question mark. Information question itu rumusnya adalah question word plus verb plus object. Oke, untuk pembahasan selanjutnya itu kita bahas mengenai question words. Pertama nih, dari katanya aja tuh udah kelihatan kan? Question yang artinya pertanyaan. Kalau word itu artinya kata-kata. Question word adalah kata-kata yang digunakan untuk mengajukan pertanyaan, baik itu tentang waktu, tempat, alasan, cara, dan lain-lain. Atau juga bisa untuk meminta informasi tambahan yang lebih rinci seperti apa aja sih question word itu? Nah, di sini yang paling familiar, yang populer itu ada 8W plus 1H. Ada what, who, whom, where, when, why, which, whose, and how. Nah, ini ada strukturalnya atau formulanya gitu ya, rumusannya. Yang pertama itu kalau kalimatnya itu ada auxiliary verbnya. Apa sih rumusnya? Jadi yang pertama itu harus question wordnya yang saya sebutkan 8W plus 1H tadi plus auxiliary verbnya plus subject plus main verb plus jangan lupa question mark tanda tanyanya. Yang kedua itu kalau kalimatnya ada modal verb, rumusnya question word plus modal verb plus subject plus main verb plus question mark. Yang ketiga ini tanpa auxiliary verb dan tanpa modal verb. Jadi rumusnya question word plus main verb langsung ya plus question mark. Oke, kalau berbentuk negatif itu dapat menggunakan auxiliary verb do. Nah, tapi syaratnya ketika auxiliary dan modal itu tidak ada, baru kita menggunakan auxiliary do. Begitu setelah question wordnya. Oke, sekarang kita review satu-satu nih yang 8W plus 1H tadi ya. Yang pertama itu kita ambil what. What itu artinya apa? Yang kedua, kita bahas who. Itu artinya siapa. Ketiga, itu ada whom. Sengaja saya dekatkan who dan whom karena hampir mirip gitu ya. Tapi sebenarnya mereka berdua ini ada perbedaannya. Kalau who tadi dia menanyakan untuk subjek, tapi kalau whom itu untuk objek. Lanjut, yang keempat. Yang keempat itu ada where, yang artinya di mana. Yang kelima itu ada when. When itu artinya kapan. Yang keenam itu ada why. Artinya tuh kenapa. Terus yang ketujuh itu ada which. Which ini artinya yang mana. Kedelapan itu ada whose. Whose itu punya siapa artinya. Yang terakhir itu ada how. Nah, how ini artinya bagaimana. Kita lanjut ke pembahasan keempat, yaitu basic sentence, noun, pronoun, and adjective. Pertama kita bahas basic sentence. Sentence itu artinya adalah kalimat. Berarti kalau kalimat berarti sekelompok kata yang digunakan untuk mengungkapkan sebuah kalimat pertanyaan atau perintah. Basic di sini berarti seperti dasar. Nah, basic sentence ini terdiri dari subjek dan verb. Lalu yang kedua kita masuk ke noun. Noun itu adalah kata benda. Kata benda itu adalah kata yang menamai sesuatu. Noun itu terbagi menjadi dua. Ada yang countable, ada yang uncountable. Yang countable itu person, place, thing. Oke.
person, place, thing. Kalau yang uncountable itu kayak liquid, cair gitu, kental. Kedua, kita masuk ke pronoun. Pronoun ini adalah kata ganti. Kegunaannya adalah agar dalam penulisan atau pengucapan kita tidak menyebutkan kata benda yang sama secara berulang-ulang. Dan pronoun ini terbagi menjadi banyak ya teman-teman. Berapa ya? Satu, yang pertama itu personal pronoun, yang kedua itu interrogative pronoun, yang ketiga itu demonstrative pronoun, yang keempat itu possessive pronoun, yang kelima reflexive pronoun, yang keenam relative pronoun, yang ketujuh indefinite pronouns. Nah, ada 7 nih. Oke, kita lanjut ke adjective nih. Adjektif itu apa sih? Adjektif kata yang berfungsi untuk menjelaskan, menggambarkan, atau membatasi kata ganti atau kata benda yang masih general. Fungsi adjektif. Fungsi adjektif di sini dia tuh sebagai ada beberapa nih fungsinya, nggak cuma satu dong pastinya. Yang pertama dia sebagai penjelas subjek. Kedua itu penjelas objek. Yang ketiga itu penjelas noun phrase. Yang keempat itu inti dari adjective phrase. Dan yang terakhir itu ada perbandingan. Lanjut ke jenis-jenisnya. Wah, banyak nih sebenarnya ya jenisnya itu. Tapi ini di garis besarnya itu jenisnya itu ada dua. Descriptive adjective sama limiting adjective. Di limiting adjective inilah banyak pembagiannya. Tapi di sini saya ambil 4. Yang pertama itu ada possessive adjective, lanjut ke yang kedua itu ada possessive proper adjective. Lalu yang ketiga itu ada numeral adjective. Dan yang keempat itu ada quantitative adjective. Oke, kita lanjut yang kelima. Yang kelima itu ada preposition and conjunction. Nah, preposition itu adalah kita sering menyebutnya dengan kata depan. Kata depan. Berarti dia, dan ini nih sangat bagian yang amat sangat penting dari part of speech. Jadi preposition itu biasanya digunakan di depan noun atau pronoun dan menunjukkan hubungan antara kedua kata tersebut dengan kata lainnya dalam sebuah kalimat. Oke, sekarang kita bahas jenis-jenis dari preposition. Jenis-jenisnya itu ada dua di sini teman-teman. Ada yang free preposition dan ada bound. Apa sih fungsi dari preposition ini? Yang pertama itu sebagai penanda waktu. Yang kedua itu sebagai tempat dan arah. Lalu sebagai pelaku atelier. Yang keempat itu ada sebagai alat. Fungsinya itu ada apa tuh teman-teman? Sekarang kita lanjut ke pengertian conjunction. Conjunction itu kata sambung. Biasa kita sebut dengan kata sambung. Dia digunakan untuk menghubungkan item-item. Jenis dari conjunction ini adalah ada dua juga nih. Pertama ada compound conjunction, yang kedua ada complex conjunction. Nah, di compound conjunction ini ada coordinate conjunction dan correlative conjunction. Fungsi conjunction itu juga ada 4. Yang pertama itu penambahan. Yang kedua itu ada pilihan. Yang ketiga itu ada pertentangan. Keempat, yang terakhir itu ada sebagai kesimpulan atau ini tanda tanya gitu ya. Terus kita lanjut lagi. Tadi yang verbalnya udah, sekarang yang nominal. Nominal itu berarti yang tidak ada kata kerja di dalamnya, gitu ya, bukan verb. Jadi di sini rumusnya adalah subject plus to be plus be plus adjective or noun atau complement biasanya dipakai. Negatifnya mudah, tinggal ditambah not setelah to be. Sekarang kita yang ketiga itu ada present perfect. Nah,
Present perfect itu adalah pola kalimat yang dipakai untuk menunjukkan peristiwa yang sudah selesai pada waktu sekarang. Pastinya itu pada waktu sekarang ya teman-teman. Tetap masih ada kaitannya, tapi keterangan waktu itu tidak disebutkan gitu. Pertama yang verb yang kalimat positif itu subject plus has or have plus verb 3 plus object. Contohnya itu I have. Nah, di sini penting diingat juga teman-teman, kalau has itu untuk subjek yang I sama she, he, it itu pakai has. Tapi kalau subjeknya itu you, they, we itu pakai have. Kita lanjut ke materi yang terakhir yaitu tenses. Tetapi di sini kita membahas tenses yang present dulu ya teman-teman, kan tenses ada yang present, past, future kan. Jadi sekarang kita bahas yang present dulu. Sebelumnya kita tuh harus tahu dulu nih tenses itu apa. Tenses itu adalah suatu penyesuaian antara bentuk kalimat untuk menjelaskan sesuatu peristiwa dari suatu predikat waktu, begitu ya. Nah, dan tenses present ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu simple present, yang kedua present continuous, yang ketiga present perfect, yang keempat itu present perfect continuous. Nah, yang pertama nih kita bahas dulu simple present. Apa sih simple present itu? Simple present itu adalah kalau present itu kan berarti yang sekarang ya. Simple itu sederhana artinya. Present itu yang terjadi sekarang. Jadi yang semua yang kita bahas sekarang, yang semua empat ini yang kita bahas adalah yang menunjukkan waktu sekarang. Jadi yang simple present itu adalah kalimat sederhana yang diucapkan atau dikatakan pada waktu yang menunjukkan sekarang. Jadi rumus simple present itu ada yang verbal, ada yang nominal. Nah, verbal ini semua present, past, future itu pasti ada yang namanya rumus yang verbal dan ada rumus yang nominal. Kalau rumus verbal itu berarti yang menyatakan aktivitas, dia menggunakan kata kerja begitu, menggunakan verb. Tapi kalau yang nominal itu dia kayak sifat, kayak kata benda gitu, dia tidak ada di dalamnya kata kerja. Nah, rumusnya apa kalau verbal? Kalau verbal itu ada subject plus verb plus s or es plus objektif. Nah, yang perlu ditandai di sini teman-teman, s atau es yang tadi saya sebutkan setelah verb itu hanya digunakan untuk jika subjeknya itu merupakan he, she, it. Jadi kalau subjeknya itu I, you, they, we itu tidak menggunakan s atau es di verbalnya, tidak ditambahkan. Jadi kayak biasa aja gitu. Terus kalau apa sih bedanya s sama es tuh? Nah, kalau es tuh khusus kalau misalnya di kata kerjanya tadi tuh ujungnya itu ada ss atau sh atau ch atau x atau ya itu ch. Nah, misalnya nih miss itu kan s-nya double. Nah, berarti misalnya dia merindukanmu, she misses, ada es-nya ditambah miss ditambah es, you gitu. Nah, kalau misalnya yang bukan nih, misalnya it, misalnya it makan, saya makan, dia makan, she eats, itu cuma eats, cuma ditambah s aja bukan es gitu. Jadi she eats. Nah, kalau misalnya dia subjeknya tadi bukan he, she, it, berarti kayak biasa dia, misalnya I eat. Nah, nggak ada s-nya gitu. Lalu kalau nominal, sebentar, maaf. Dan pasti itu kalau misalnya kalimatnya itu positif. Kalau
Kalau kalimatnya negatif gimana? Itu ditambah don't. Do or does plus not setelah subjek. Jadi subjek plus do or that, do or does plus not plus verb one plus objek. Nah, contohnya terus apa beda kegunaan do sama does? Kalau do itu kalau misalnya subjeknya itu I, you, they, we. Kalau misalnya does itu subjeknya he, she, it. Jadi contohnya misalnya saya tidak makan, berarti I don't eat. Nah, kalau misalnya dia tidak makan, she doesn't eat, she does not eat, begitu. Terus ada juga kata interrogatifnya atau kata tanyanya. Itu gampang teman-teman, tinggal pindahin auxiliary do-nya ke awal. Tadi kan do itu setelah subjek. Nah, kalau ini do-nya jadi di awal kalimat. Jadinya tuh tadi kan I don't eat. Jadi misalnya mau nanya itu jadi do I eat? Apakah saya makan? Jadinya begitu. Nanti jawabannya yes, I do. Yes, ada yes, terus subjeknya I. Do itu tadi yang awal tadi, yang auxiliary do tadi jadi yes, I do. Ya, tapi kalau misalnya dia does, ya berarti yes, I does. Gitu, mengikuti. Lalu sekarang yang nominal. Yang nominal itu contohnya bukan, maaf. Yang nominal itu rumusnya itu subject plus to be plus adjective or noun. Contohnya itu I'm a children. Nah, I itu subject, am itu to be kan, to be untuk I itu am, to be untuk are, to be untuk you, they, we itu are, to be untuk she, he, it atau he, she, it itu is. Berarti tadi aku menggunakan saya, berarti I am, berarti am kan, I am children gitu. I am children atau she is doctor atau you are police. Nah, contohnya seperti itu teman-teman. Lanjut yang kedua, kita ke present continuous. Present continuous itu dia tetap terjadinya sekarang, di masa sekarang. Tidak, sudah saya sampaikan di awal kalau yang kita bahas present pasti di sekarang gitu ya. Nah, kalau present continuous ini dia itu bisa digunakan untuk menjelaskan sesuatu atau menyatukan perilaku atau perbuatan yang sedang berlangsung pada masa sekarang. Berarti yang sedang terjadi, yang sedang kita lakukan, begitu kan. Nah, di sini ada verbal nominal juga, dan pastinya di verbal nominal itu ada plus, ada positifnya, ada kalimat positif, negatif, sama interrogatif. Oh ya, maaf teman-teman, tadi yang di nominal itu ada juga negatifnya yang untuk simple present. Tadi kan yang nominal subject plus to be plus adjective or noun. Nah, untuk negatifnya itu juga tinggal ditambah not saja setelah to be. Berarti subject plus to be plus not plus adjective or noun. Jadi kayak tadi kan I am a children, berarti I am not a children. Nah, untuk tanda tanyanya to be-nya itu tinggal dipindah ke depan juga, sama kayak tadi auxiliary verb-nya itu dipindahin ke depan. Kalau ini to be-nya dipindahin ke depan. Jadi am I children? Apakah aku anak-anak? Apakah aku anak? Gitu. Maaf juga, itu bukan children. Benar seharusnya children. Tapi kalau children itu biasanya untuk yang melambangkan banyak. Kalau child itu baru gitu. Contohnya aja tadi kita ganti jadi I am a doctor. Berarti kalau saya bukan dokter, berarti I am not a doctor. Kalau bertanya apakah saya seorang dokter, am I a doctor? Gitu. Oke, kita lanjut tadi ke pembahasan yang present continuous, yang sedang dilakukan pada sekarang. Yang verbalnya dulu, positif, yang kalimat positifnya itu rumusnya itu subject plus to be plus verb one plus in plus object. Contohnya, jadi verb
one di sini verb yang berbentuk yang pertama itu ditambah ing gitu. To be menyesuaikan subjek seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Am is are itu to be-nya. To be present itu pasti am is are. Kalau past itu ada lagi beda, bukan am is are gitu. Jadi contohnya itu seperti saya sedang menonton misalnya, berarti I am watching, kan watch ditambah ing, jadi I am watching a film, atau I am watching ya I'm watching aja itu sudah termasuk sentence ya teman-teman. Nah kalau misalnya negatifnya juga sama, ditambah do or does. Nah pasti di present juga. Kalau tadi to be nya itu pasti am is are, kalau ini pasti pakai do or does. Kalau untuk past itu pakai did gitu ya. Ini pasti pakai do or does untuk verbalnya. Jadi kita tinggal tambah saja. Jadinya seperti ini. Subject plus maaf teman-teman, kalau misalnya untuk ini dia kalau untuk present continuous dia mau verbal mau nominal itu ditambah not saja, tidak dipakai do or does gitu ya. Jadi dia subject plus to be plus not plus verb one ing plus object. Jadi contohnya tadi kan I am watching, berarti negatifnya itu I'm not watching, saya tidak menonton. Terus kalau misalnya interrogatifnya itu berarti to be nya yang ke depan, karena tadi yang dipakai to be kan, bukan do or not, do or does, jadinya to be nya itu dikedepanin. Jadi am I watching, nah gitu, apakah saya menonton gitu. Terus pokoknya di sini intinya teman-teman, kalau di situ dia pakai to be berarti ya tinggal ditambah not aja setelah to be itu. Terus kalau interrogatifnya berarti to be-nya ya pindah ke depan. Tapi kalau di situ dia pakai do or does, berarti setelah do or does itu ditambah not, dan kalau interrogatifnya do or not-nya itu do or does-nya itu pindah ke depan kalimat kalau interrogatif, kalau kalimat tanya. Dan pastinya setelah kalimat tanya itu pakai question mark. Kita lanjut ke nominalnya, itu subject plus has or have plus been plus adjective or noun atau complement. Nah di sini dia nggak ada verb 3, kenapa? Kan soalnya dia di sini kalimatnya nominal, jadinya dia nggak ada kata kerja di sini, jadi diganti dengan been. Jadi contohnya tuh I have been hungry, saya lapar gitu ya, saya lapar gitu kan. Tapi disesuaikan, kalau dia have been itu berarti kalimat yang dipakai untuk menunjukkan peristiwa yang sudah selesai, berarti saya telah lapar, berarti sudah lewat tetapi masih kaitannya sampai sekarang gitu. Kalau misalnya sudah lewat saja itu pas namanya. Jadinya kalau misalnya negatif sama kayak tadi, tinggal ditambah not setelah has or have-nya. Jadi I have not been hungry. Kalau interrogatifnya has or have-nya tinggal ditambah ke depan, jadi have I been hungry ditambah question mark, jangan lupa. Itu. Lanjut yang terakhir nih teman-teman, ada present perfect continuous. Nah, present perfect continuous apa aja sih? Tadi kan udah simple present, terus ini present continuous, terus present perfect. Nah, kalau ini gabungan dari present continuous sama present perfect. Jadi present perfect continuous namanya. Agak panjang ya. Artinya apa? Artinya suatu benda, kata kerja yang digunakan untuk menyatukan perbuatan yang telah selesai pada suatu titik di masa lalu, atau perbuatan itu tuh telah dimulai di masa lalu dan diterus berlanjut sampai sekarang. Gitu. Bisa dipahami ya. Nah, di sini dia juga pasti ada verbal, ada nominalnya.
verbal yang positifnya atau kalimat positifnya itu ada subject plus has or have plus been plus verb ing plus object. Tadi has or have itu kegunaannya sama. Has untuk I, he, she, it. Have untuk you, they, we. Jadi contohnya ini, I have been watching Netflix for 2 hours. Nah, I have been, tadi I berarti dia have, pakai have bukan has. Been watching. Watching di sini watch itu kan verb one tambah ing jadi watching Netflix for 2 hours. Kalau negatifnya gimana? Kalau itu kan artinya saya menonton Netflix sejak 2 jam yang lalu gitu. Nah, kalau misalnya dia tidak menonton berarti I have not, tinggal ditambah not setelah has or have-nya. I have not been watching Netflix for 2 hours. Interrogatifnya sama kayak yang di atas yang sebelum-sebelumnya itu. Has or have-nya tinggal dipindah ke depan. Jadi kalau I have berarti have I. Nah, tinggal ditukar tuh, di change. Have I been watching Netflix for 2 hours? Jangan lupa question mark-nya atau tanda tanyanya, karena dia berarti menanyakan kalimat tanya. Nah, kalau dia itu noun, kalimatnya itu bukan verbal, rumusnya itu kalau positif subject plus has or have plus been plus being plus complement. Contohnya, she has been being a singer since 2014. Dia sudah menjadi penyanyi sejak 2014. Nah, itu kan berarti yang dari masa lalu sampai sekarang gitu. Nah, kalau misalnya negatifnya apa nih? Tinggal ditambah not setelah has or have, sama aja kayak sebelumnya. Jadi she has not been being a singer since 2014. Nah, kalau interrogatif sama aja nih kayak sebelum-sebelumnya. Has or have-nya dipindah paling depan, change sama subject, jadinya has she. Nah, jadi has she been being a singer since 2014. Alhamdulillah selesai sudah pembahasan materi dari materi awal hingga akhir. Semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri saya sendiri dan teman-teman. Semoga bisa diamalkan dan digunakan untuk sehari-harinya. Saya haturkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah English Elementary Ibu Khomisa MA. Alhamdulillah saya telah melaksanakan tugas UTS pada tahun 2023 ini. Atas kekurangannya saya mohon maaf sebesar-besarnya jika dalam penyampaian masih banyak kekurangan dan perilaku saya yang tidak berkenan. Mungkin bisa Ibu berikan saran dan kritik untuk saya ke depannya.